Aku bisa nyanyi Cinan Bana, Mas Iyun. Sebenarnya. Aku bukan Sri Kandi, guys. Aku sobat ngerit biasa sama kayak kalian gitu loh. Sri Kandi itu kan adalah ikon. Anjing betina, bos. Anjing, gak sopan kali. Kalau misal kemudian Anthony ngamplengi wong, apakah kemudian nggak ke framing bahwasanya ini adik Tom Liwafa ngamplengi wong? Kan seperti itu kurang lebihnya. Mas Iyun! Mas Iyun! Mas Iyun! Mas Iyun serius? Oh my god! Oh my god! Mas Iyun! Sini! Iyun Kak Riri. Ya. Terima dulu. Apa kabar? Baik. Ya ampun Kak Riri. Ya Allah. Lama gak ketemu ya kita. Mas Iyun, aku adanya Fauzana. Mas Iyun, kok Mas Iyun bisa itu mau PK sama aku? Ini random kanan aku. Mas Iyun, fallback dong. Dia kan nggak ngikutin orang. Iya deng. Ya Allah Mas Iyun, aku mimpi apa? Sumpah dia ngundang aku, kaget aku ya Allah. Adik kaget abang. Ya Allah, rame kali yang nonton weh, tolong weh, pusing kalian. Mas Iyunin, ya Allah Mas Iyun. Oke, jumpa lagi teman. Kalau kita melihat dari cuplikan video baru saja ini, rasa-rasanya kita melihat dua ekspresi yang berbeda dari Mas Iyun, teman-teman. Pertama, ekspresi sangat gembira ketika menyambut Kak Riris. Tapi ketika Mas Iyun mendengarkan sebuah nama disebut, ekspresi wajahnya langsung berubah 180 derajat, teman. Nah, begini. Ketika kita melihat host-host yang terkadang itu terlalu ekspresif, ya kita harusnya bisa berkaca, teman. Paling tidak kita bisa memahami ekspresi lawan PK kita itu seperti apa. Dia merasa senang atau tidak? Dia merasa nyaman atau tidak? Nah, ketika ekspresi itu sudah bisa kita pahami, paling tidak kita bisa membuat komunikasi itu harus seperti apa. Bagaimana kita harus menyapa, bagaimana kita harus membuat jokes, membuat guyonan, hiburan. Itulah pentingnya, teman. Dan kita bisa lihat di sini, ketika ada perubahan ekspresi dari Mas Iyun, Kak Riri sama sekali tidak mempedulikan. Dia lebih sibuk dengan antusiasmenya sendiri. Itulah, kita harus belajar yang seperti ini, teman. Kita harus bisa menempatkan diri di mana orang lain juga berada, teman. Kita lihat kelanjutannya, teman. Masih bercanda ya Mas, jangan diinfek. Aduh, sakit perut aku semua. Jangan bilang Fauzana, nanti aku nggak apa-apa, aku pengen ini. Aku bisa nyanyi Cinan Bana, Mas Iyun. Sebenarnya. Ketawa Mas, aku lagi ngawak.
Kita lihat juga di sini teman-teman di bawah di roomnya Kak Riris sudah mengingatkan jangan menyebut nama F. Tapi kakak ini tetap ekspresif meluapkan kegembiraannya dengan tujuan untuk membuat hiburan, guyonan teman. Tanpa melihat di sudut yang lain ketika Mas Yun sudah berubah ekspresinya, raut wajahnya, seolah-olah memang tidak nyaman, itu sama sekali tidak diperhatikan. Inilah teman, pentingnya komunikasi dua arah. Pentingnya memahami ekspresi orang lain. Ketika kita berbicara, ketika kita meluapkan sesuatu, apakah orang lain itu bisa merasakan nyaman, bisa menerima baik apa yang sudah kita sampaikan. Itu sangat penting teman. Ih, manis banget senyum Mas Iun. Orang mana dong? Aku orang Padang, sama kayak lagi. sana. Mirip nggak? Teman-teman di bawah sudah mengingatkan itu teman. Kesambet apa aku diundang Mas Iun, ya Allah. Ya Allah, tolong ada ya Allah yang nonton banyak kali. Ya Allah, ya Allah. Aduh, kaget, nge-like langsung HP aku, tolong. Bang Zulfikar, wow anjay, levelnya 42 cowok. Bang, welcome bang. Abang paus bang. Sangat dilawan. Singa bang. Aduh, kasihan Mas Yun. Mas nggak jadi nikah sama ini bunda. Aku kan masih kecil loh. Masih. Ya udah sama aku aja. Aku juga masih kecil Mas. Ya Allah, ya nonton ya Allah. Aku mau parwai, boleh gak? Mas Yun. Anjay, duit paus keluar anjay. Tolong ada ya bang, tolong. Nggak lah, nanti Mas Iun film aku. Tolong rekam layar weh, Bang Aldo, rekam layar, Bang Aldo. Abang Aldo, tolong rekam layar 1 menit. Tolong, Bang Aldo, rekam layar please. Bukan salting, sumpah apaan sih, ya Allah, kalian infil ya. Ya aku anjay yang nonton cok. Anjay cok. Mas Yun, gila sih sumpah. Gila sih sumpah. Kayak PK resmi gue sumpah PK resmi ini cok. Inilah, terus terang teman, kalau saya pribadi menyayangkan apa yang dilakukan kakak ini, karena jelas-jelas ekspresi Mas Yun itu sangat berubah sekali ketika menyebut sebuah nama, dan apalagi dengan pernyataan yang terakhir dari Kak Riris ini yang menyampaikan kenapa tidak jadi nikah dengan Nona F. Dari kejadian sebelumnya, ketika dia menyebut nama, kemudian menyanyikan lagu dari F, yang sama sekali Mas Yun tidak merespon, dari situ harusnya kita sudah bisa merubah
gaya bicara, gaya interaksi, kemudian tema bicaranya, bahan pembicaraannya. Kita harus bisa merubah karena melihat lawan match kita di sisi yang sebelah sudah terlihat sekali tidak nyaman. Ya, kita bisa belajar juga dari sinilah teman. Paling tidak ya dalam hal apapun, dalam situasi apapun, kita tidak melihat hanya dari sisi kita sendiri. Kita harus melihat dari sudut pandang yang lain, dari sisi yang lain teman. Apakah kalau kita menyampaikan sesuatu itu sesuai dengan harapan orang lain tidak? Dapat diterima baik oleh orang lain atau tidak? Dan berikutnya kita akan melihat lagi beberapa hal yang menurut saya juga menarik hari ini teman. Apa sih? Hah? Aku bukan Sri Kandi guys. Aku sobat ngerit biasa sama kayak kalian gitu loh. Aku sama kayak kalian, manusia biasa. Gak ada Sri Kandi. Sama, semua sama rata. Pernyataan ini disampaikan Tata tadi malam ketika teman-teman typing di roomnya Tata, meminta Tata untuk turun live, kemudian masuk di roomnya Mas Semar 7. Kita sudah dengar pernyataan dari Tata tadi teman. Sebenarnya tidak salah juga ketika dia menyatakan ingin sama dengan kalian. Tapi satu hal teman, Tata adalah seorang host. Teman-teman yang kita sebut sebagai Sri Kandi adalah semuanya host teman. Ketika seorang host yang notabene berinteraksi dengan orang lain yang sama-sama live, paling tidak memiliki dampak yang lebih signifikan daripada kita-kita yang tidak pernah live teman. Kalau kita flashback sebenarnya tidak ada bedanya memang. Dan semboyan duduk sama rata, berdiri tanpa raja, itu tetap berlaku teman. Karena apa? Para Sri Kandi kita, itu pun mereka tidak merasa lebih besar daripada yang lain, lebih tinggi daripada yang lain. Mereka kita sebut Sri Kandi karena memang menjadi garda terdepan. Mereka yang memperkenalkan Sobat Ngarit melalui media sosial teman. Dan hal lain pun sudah disampaikan bahwa ini hanya sebagian kecil dari Sri Kandi. Dari ribuan orang Sri Kandi Sobat Ngarit. Kenapa disebut Sri Kandi? Ya karena mereka semua perempuan. Demikian juga perempuan-perempuan yang aktif langsung di dunia nyata. Mereka pun disebut Sri Kandi. Nah, pemahaman inilah yang harus kita resapi teman. Di mana kita harus berada, di mana kita bisa bermanfaat, di mana kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik lagi, lebih bermanfaat lagi. Dan menurut saya ini langsung dijawab oleh Gung Ayu teman. Sri Kandi itu kan adalah ikon. Sri Kandi itu adalah yang bilang deh yang memasarkan Sobat Ngarit gimana caranya biar dikenal, lebih dikenal. Sri Kandi punya urusan itu ya. Sri Kandi itu adalah ikon teman.
Dan Gung Ayu sadar akan hal itu, teman. Kita bisa melihat apa yang dilakukan Gung Ayu selama ini, apakah hanya mementingkan diri sendiri. Apakah posisi Gung Ayu tidak sama dengan kita semua? Itu pertanyaannya. Gung Ayu tidak merasa lebih besar daripada kita, lebih bermanfaat daripada kita, lebih melakukan banyak hal daripada kita. Tidak, teman. Sama halnya juga dengan Mas Yun, Mas Martuju, Apitom, dan lain-lainnya, teman. Tinggal keikhlasan hati kita. Bagaimana kita akan memberikan diri kita menjadi bermanfaat untuk banyak orang, untuk orang lain. Tujuannya apa? Agar silaturahmi yang tersambung, yang terjalin itu semakin erat, semakin luas, semakin banyak orang bisa berbagi, semakin banyak orang menjadi keluarga kita. Itulah tujuannya, teman. Tapi itulah, kembali lagi, itu menjadi hak masing-masing orang, teman. Kita tidak bisa memaksa, kita tidak bisa menuntut apapun, teman. Anjing betina, bos. Anjing, gak sopan kali. Pikir kau siapa? Kurang ajar. Malam, papi. Tadi apa? Kena hujat, kenapa kamu? Gak tahu pada nyerang-nyerang ke aku tadi, habis dikatain juga anjing betina katanya sama Mas Bayu. Barusan pas papi ngundang. Loh, maksudnya dikatain Mas Bayu? Tiba-tiba pas aku diundang PK sama Mas Yusuf. Yang ngatain anjing betina itu siapa? Ya, Mas Bayu. Loh, kenapa Mas Bayu ngomong gitu? Ya, tidak tahu, Pi. Aku mah bodo amat, karena aku tidak pernah... Bercanda. Enggak, memang mungkin ada suatu problem, cuman ya memang nggak bisa aku omongin. Jadi gini, teman. Sebenarnya terus terang saya tidak ingin membahas hal ini, teman. Karena kembali lagi ini masalah pribadi antara Tata dengan Mas Bayu. Dan tidak ada kaitannya dengan Sobat Ngarit. Itu dulu yang harus kita pahami, teman. Karena apa? Permasalahan itu adalah permasalahan berkaitan dengan endorse, dengan pekerjaan. Tata juga sudah menyampaikan itu tidak ada kaitannya dengan Sobat Ngarit. Tapi yang perlu disayangkan adalah ungkapan dari Mas Bayu ketika melontarkan sebuah kalimat yang menurut saya itu tidak etis untuk diungkapkan. Kenapa kok disayangkan? Kita tahu posisi Mas Bayu adalah salah satu orang dekat dari Mas Yun. Apakah berpengaruh ke Sobat Ngarit? Jelas, image yang terbangun akan tidak baik, teman. Dan tidak elok ketika masih juga banyak teman yang mengaitkan apa yang terjadi antara Mas Bayu dengan Tata itu ke ranah Sobat Ngarit, teman. Karena jelas itu bukan berkaitan dengan Sobat Ngarit. Itu masalah endorse, masalah pekerjaan. Ya, mudah-mudahan masalah itu segera diselesaikan di bawah, teman, dan tidak mengganggu wadah Sobat Ngarit. Karena kita tahu Mas Bayu juga merasa sebagai bagian dari Sobat Ngarit, kemudian Tata juga demikian.
yang sangat sensitif sekali, ya kan. Ini kan kita gini loh, kayak misal katakanlah gini loh, Yanto ini seandainya mukuli orang misalnya di jalan, loh orang kan tahu, everyone know it, bahwa Yanto itu salah satu bagian daripada keluarga kita juga, keluarga Deli Wafa lah, kita ngomong berbicara seperti itu kan Yan. Kalau misal kemudian Yanto ini ngamplengi uang, apakah kemudian nggak ke framing bahwasanya ini adik Tom Liwafa ngamplengi uang, kan seperti itu kurang lebihnya. Ya. Kalau kemudian Mas Semar kemudian berbuat buruk, bagaimanapun suka nggak suka, Mas Semar ini kan dianggap sebagai garda terdepannya Sobat Ngarit. Masuk akal analogi yang diberikan Papi Tom, teman. Dan saya rasa itu berkaitan dengan permasalahan yang terjadi antara Tata dengan Mas Bayu. Ya mudah-mudahan masalah mereka segera selesai dan tidak berimbas ke Sobat Ngarit, teman-teman. Pisahkan antara kepentingan pribadi, masalah pribadi dengan Sobat Ngarit. Oke, saya rasa cukup, teman. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam sababatan, srek.